Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Saya percaya kita ada dalam kasih, anugerah, dan proteksi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita. Mari sebelum kita berdoa dan mengalami lawatan Tuhan, kita lihat dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Roma 12 ayat 1 sampai 3 dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan, saudara. Saudara, di tahun ini kita diajak untuk dibawa semakin terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara, oleh karena itu salah satu kunci yang utama dalam kehidupan kita mengalami yang namanya terbang tinggi. Di tengah-tengah badai kehidupan yang semakin tidak mudah dan tidak pasti dalam dunia ini, mari kita mengalami yang namanya transformasi rohani. Diubah Tuhan sehingga hidup kita someday atau hari ini dapat mengubah kehidupan banyak orang. Secara konsisten bertumbuh di dalam pelayanan-pelayanan kita. Secara konsisten bertumbuh mengasihi dan melayani keluarga kita. Secara konsisten bertumbuh dan melayani di dalam studi, pekerjaan, usaha, ataupun komunitas kita. Sehingga akan membawa dampak bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia yang tidak pasti. Saudara, dengan keadaan beberapa harga sembako yang naik turun membuat kita mudah senang, kemudian mudah kalut, mudah gundah kalau harga-harga menjadi tinggi, cepat senang harga-harga menjadi murah. Saudara, sehingga kita terombang-ambingkan, terpengaruh oleh keadaan dunia. Saudara, disitulah akan terlihat bagaimana waktu kita bersyukur atau tidak bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang meninak bobokkan kita. Di mana pengaruh ajaran-ajaran itu? Di dalam praktek kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di mana detik demi detik dan menit demi menit, jam demi jam kita menjalani kehidupan. Dunia ini tidak pasti, saudara. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang pasti. Karena meniru Yesus, pribadi yang tidak berubah. Artinya pasti. Yang dapat diandalkan, dapat dipercaya dalam segala keadaan. Saudara, kunci menjadi kuat dalam Tuhan adalah mengalami transformasi rohani. Seperti Raja Wali yang mau mengalami transformasi. Burung Raja Wali waktu muda hebat, kuat, cekatan, tajam, jarak jauh, matanya awas, visinya tajam, semuanya hebat, kuat. Tapi ketika usianya mencapai sekitar 40-an tahun, dia akan mengalami yang namanya masa sulit, saudara. Raja Wali sudah mulai lemah, sayap-sayapnya di mana bulu-bulunya sudah semakin tebal karena banyak muatan dalam tubuhnya. Kemudian paruhnya akan panjang sampai ke leher dan tidak lagi efektif untuk bisa mencari makanan. Cakar-cakarnya akan panjang, melengkung, dan semua organ tubuhnya mengalami kelemahan. Saudara, di saat itulah
Di titik inilah seekor Raja Wali diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama menerima kenyataan dan kemudian mati, atau mengalami proses transformasi yang menyakitkan. Proses yang menyakitkan dan dapat mempertahankan hidup bahkan sampai usia 80-90 tahun atau bisa mencapai 100 tahun. Saudara, itu pilihan bagi Raja Wali. Maka Raja Wali yang sudah saudara dikatakan loyo dan tidak lagi efektif, dia akan berusaha mencari tempat yang tinggi di mana tempat itu adalah tempat terbaik bagi sinar matahari dapat menyinari tubuhnya. Jadi dia akan mencari tempat di mana awan mendung sedikit menghalangi, awan-awan gelap atau apapun sedikit menghalangi, sehingga dia akan juga memastikan itu adalah cuaca di ekstrim apapun, di situ tetap matahari dapat menyinari tubuhnya. Karena proses di mana matahari itu semakin setiap hari semakin mengenai tubuhnya, dia akan semakin berproses dengan cepat. Tapi ketika hujan, ketika cuaca ekstrim akan memperlambat. Makanya bisa sekitar 3 sampai setengah tahun saudara proses ini. 3 bulan sampai setengah tahun, cukup lama. Ada juga yang lebih cepat sebelum 3 bulan. Saudaraku, maka dia memastikan tempat terbaik agar proses alam menyentuh dan mentransformasi hidupnya. Dari manakah asal proses alam, sinar matahari, dan semua keadaan itu memulihkan sang Raja Wali? Tentu dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Artinya Raja Wali pun, sekalipun dia bukan manusia yang tahu menyembah Tuhan, dia menunjukkan cara bagaimana dia sangat bergantung kepada Tuhan untuk mentransformasi hidupnya. Transformasi rohani adalah perubahan yang baik yang bersifat radikal, seketika atau progresif secara bertahap, yang diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Saudara, dikatakan transformasi rohani adalah sebuah transformasi untuk kembali dapat melakukan hal yang benar menurut kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita mentransformasi diri kita menurut kehendak dunia atau manusia atau apa saja yang ada di dalam dunia, maka tadi saya katakan kita akan diombang-ambingkan dengan ketidakpastian. Kepandaian dapat berubah, dapat melemah kapanpun. Ada masa puncak-puncaknya manusia semakin hebat. Tetapi setelah melewati masa 50, 60, maka dia akan semakin menurun. Kalau dapat dicontohkan saudara, ada petinju mengalami transformasi. Namanya Bernard Hopkins saudara. Dia memegang rekor sebagai petinju tertua dengan usia 49 tahun lebih 9 bulan. Atau 50 tahun kurang 3 bulan saudara. 50 tahun dia merebut gelar kelas berat ringan WBA dan IBF di tahun 2014 dengan mengalahkan Sumenov. Saudara, dia juga diklaim diakui sebagai atlet profesional yang berkompetisi di level tertinggi dengan usia tertua yang mencapai 50 tahun tetapi bisa jadi juara dunia. Ada petinju lain tapi di kelas berat, Josh Foreman, tapi usianya 45 tahun ketika dia jadi juara dunia. Saudara, kemudian si Hopkins ini saudara, atau si Bernard Hopkins ini juga memegang rekornya selama beberapa waktu. Hingga akhirnya di usia 52 tahun dia menggantung ring atau sarung tinjunya. Saudara, rahasianya katanya adalah pelatihan yang disiplin, ya, dan pengkondisian selama bertahun-tahun, gaya bertinju yang cerdik, yang mengatasi kerusakan tubuh secara alami dari ganasnya di ring tinju itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menikmati yang namanya pertandingan tenis, Rafael Nadal kemarin beberapa waktu yang lalu mengalahkan Medvedev dengan rekor sensasional setelah dia mengalami cedera yang cukup lama, bertahun-tahun, dan kemudian mengalahkan Medvedev. Saudara, di 2 set pertama dia kalah, dan kemudian 3 set berikutnya dia mengambil semua kemenangan dan mengalahkan dengan kemenangan 3-2. Saudara. Dengan selama pertandingan berlangsung lebih dari 5 jam. Banyak atlet hebat luar biasa, juara-juara dunia
terpukau dengan apa yang dia lakukan. Habis cedera, dengan kelemahan tubuhnya dia bangkit, saudara. Dan dia mengalami kemenangan yang sensasional. Saudara, bahkan juara-juara dunia tidak mudah. Berkata tidak mudah seperti ya saudara Rafael Nadal, karena harus melewati 5 jam fokus mengalahkan lawannya. Kekasih Tuhan, ada banyak contoh yang lain. Tetapi dari semuanya ini saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa transformasi rohani yang merubah kehidupan kita, saudara, akan dapat membawa kita seperti Raja Wali, terbang tinggi. Mengatasi badai kehidupan itu sulit, saudara. Di atas badai itu tantangan kuat sekali. Ya, kita ini apa? Kita ini penuh dengan kelemahan, ya. Saudara, ibadah aja mungkin tidak bisa konsisten, ya. Kadang kita renungkan diri kita, ya. Tidak usah menghakimi satu dengan yang lain. Kadang ibadah kita sudah lelah, ngantuk. Ujian penyembahan gak semangat, ya kan? Banyak hal yang terjadi dalam keluarga. Kita mudah menganggap istri kita karena memang setiap hari dia seperti itu. Dan kemudian kita, kamu paling seperti itu. Demikian juga istri kepada suami. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang membuat bulu kita akhirnya membuat tebal. Paruh kita panjang sampai ke leher. Dan cakar kita melengkung, tidak lagi efektif untuk melayani Tuhan. Maka kita butuh transformasi rohani setiap hari. Secara harfiah transformasi dari dua kata yaitu trans dan form. Trans artinya dari satu sisi ke sisi yang lain, atau melewati satu sisi ke sisi yang lain. Dan kata form artinya adalah bentuk, yang berarti transformasi ini secara harfiah artinya perubahan bentuk yang melebihi atau perubahan bungkus luarnya atau jasmani saja. Jadi transformasi ini artinya adalah perubahan dari sisi dalam dan sisi luar. Dalam Roma 12 ayat 2, saudara, tadi dikatakan yang kita baca tadi, saudara, bagaimana jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi serupa, saudara. Karena ketika kita jadi serupa, kita akan mudah berubah seperti keadaan dunia yang berubah. Covid naik, kita takut. Covid turun, senang. Mulai buka masker, mulai melanggar ini itu. Padahal belum selesai. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang pasti, kita akan konsisten. Kemanapun kita akan hidup disiplin. Baik firman Tuhan, tapi juga protokol kesehatan dan apapun. Sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dikatakan tadi, saudara, bagaimanapun caranya ketika kita mengalami transformasi, maka kita harus menyadari realita hidup ini, bahwa kita hidup di tengah-tengah proses. Setiap hari kita diproses Tuhan, saudara. Dan kadang proses itu menyakitkan, kadang menyenangkan, kadang indah, kadang juga menyedihkan dan berurai air mata. Proses Tuhanlah yang membuat kita menjadi kuat. Agar kita sanggup bertahan dan bahkan melewati proses demi proses hidup kita, kita harus hidup seperti korban persembahan. Jadi waktu kita menjalani proses ini, kalau kita mau mengalami transformasi, bersikaplah bahwa hidup kita ini seperti korban persembahan. Roma 12 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, oleh karena Allah begitu murah hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, saya persembahkan tubuh saya sebagai korban bagimu. Padahal sebenarnya kita masih hidup. Ya, kalau korban itu kan mati, saudara. Ya, tapi sebenarnya kita masih hidup, kata TSI. Jelas sekali, saudara. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita punya prinsip fokus pada Tuhan, kita akan mempersembahkan hidup dibentuk oleh Tuhan sehingga alami transformasi. Alkitab katakan, jangan meniru dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita harus berubah atau alami transformasi dengan cara mengalami yang namanya pembaruan budi. Akhirnya pembaruan budi itu dapat membuat kita, saudara, memiliki kemampuan. Bukan hanya sekedar menuruti
tapi tanpa pengetahuan yang makin. Tetapi di situ dikatakan oleh firman Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bukan hanya menuruti saja. Menuruti itu baik, harus saudara, kita harus pertama memiliki hati yang taat dan penuh kelemah lembutan kepada Tuhan. Tapi ketika kita menuruti, maka ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan diberi kemampuan untuk dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saudara, jangan meniru dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita harus berubah atau alami transformasi dengan cara alami pembaruan budi. Perbedaan manusia dengan binatang, sama-sama punya tubuh, tetapi binatang tidak memiliki akal budi, sehingga ia hanya menuruti insting naluri alamiahnya, makan, berkembang biak, dan beberapa hal, yaitu mekanisme pembelaan diri. Saudara, kita juga punya insting makan, cari kebutuhan hidup, kerja untuk kebutuhan. Kemudian kita juga punya insting naluri berkembang biak dengan menikah dan lain sebagainya. Kita juga punya insting naluri untuk mempertahankan diri. Tetapi perbedaannya adalah kalau manusia mengafikan dirinya, artinya mampu membedakan mana yang baik. Bukan hanya itu, tapi yang berkenan kepada Allah, tapi juga mengalami level mana yang sempurna. Saudara, mari kita hidup dalam pembaruan budi, sehingga waktu kita menuruti kehendak Allah, kita mengalami the next level ketaatan. Bagaikan Raja Wali, ada lapisan badai demi badai yang sulit ditembus oleh hewan apapun, burung apapun, tapi Raja Wali bisa melewati badai. Saudara, itu satu hal yang sulit, tetapi akan menjadi mudah jika kita menuruti firman dan Roh Kudus Tuhan. Supaya kita dapat membedakan kehendak Allah, perhatikan saudara di ayat-ayat ini. Saudara, kita harus alami transformasi, ya, kemampuan untuk membedakan kehendak Allah. Yang sebelum kita kemampuan membedakan, mari kita hidup untuk menuruti kehendak Allah. Ya, orang yang menuruti kehendak Allah, dia akan mengalami yang namanya hidup dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga waktu keadaan dunia, saudara, seperti yang sekarang kita alami tidak menentu, ya. Bahkan ada nubuatan-nubuatan yang mengatakan tahun sekian akan mengalami ini, saudara. Ada banyak yang merespon, ya. Ada yang takut, ada yang khawatir, tapi juga ada yang santai. Artinya tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersuka cita karena menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami pembaruan budi dan dapat membedakan kehendak Allah dengan cara kita terus belajar firman Tuhan, dengan cara terus kita taat mau dituntun Roh Tuhan, sehingga ya saudara, di dalam terjemahan sederhana Indonesia Roma 12 ayat 2 ini dikatakan seperti ini, saudara. Artinya kita tidak boleh lagi menuruti atau mengikuti cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban persembahan kepada Allah, dan Dia akan memperbarui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita dan apa yang terbaik di dalam setiap keadaan. Maksud saya, yaitu maksud Rasul Paulus, ya saudara, dikatakan kita bisa mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ada satu contoh. Markus juga mengalami transformasi rohani. Markus yang dulu orang yang mudah bimbang, khawatir, pada masa depannya berubah menjadi orang yang kuat dan dapat dipercaya dan melayani Tuhan. Awalnya dia adalah orang muda yang angin-anginan, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39, ketika Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.
Saudara, Paulus menolak Markus karena mau pada perjalanan yang pertama, perjalanan misi yang pertama, Markus adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Ia orang yang mengecewakan karena dia lebih memilih kehendak dirinya sendiri daripada kehendak Allah. Saudara, seringkali hal ini terjadi, saudara, karena tidak fokus dalam pelayanan, tidak fokus dalam mengikuti kehendak Tuhan. Seringkali orang-orang yang tidak fokus dalam pelayanan tidak akan bertahan dalam tekanan dan masalah yang terjadi. Jangankan badai, angin angin kencang sedikit aja sudah terlena atau sudah jatuh, roboh. Badai terlalu kuat, saudara, di luar sana, ya, sehingga orang-orang yang tidak fokus kepada Tuhan tidak akan dapat bertahan. Yohanes Markus orang yang cinta Tuhan. Buktinya dia melayani Tuhan hingga setia dan menulis Injil pertama, yaitu Injil Markus. Saudara, waktu itu Markus memilih mundur dari pelayanan karena alasan-alasan tertentu. Mungkin saudara, aku ingin mengurus keluargaku. Aku ingin benahi bisnisku. Aku ingin benahi cara belajarku. Aku ingin nuruti ini dan itu. Aku mau bekerja dulu, kalau sudah sukses nanti aku kembali ya melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus meninggalkan pelayanan. Dan akhirnya saudara, hidup yang tidak fokus ya, bukan hanya akan mengalami kemacetan rohani atau stagnan, tetapi juga membuat keributan atau perselisihan di dalam pelayanan. Dalam rekan-rekan pelayanan sekalipun mungkin gak sampai besar saudara, tapi paling enggak menjadi pergunjingan. Saudara, di ayat 39 dikatakan hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus akhirnya dengan Silas menuju ke pulau-pulau, ke Asia dan lain sebagainya untuk menjalankan misi perjalanan kedua. Saudara, menimbulkan perselisihan yang tajam. Saudara, kenapa di dalam rumah memperbincangkan saudara? Karena sebenarnya orang rumah ingin saudara berubah. Tapi kalau saudara tidak pernah berubah, ya, saudara nggak pernah menyadari. Banyak orang nggak pernah berubah tapi malah nyalahin orang lain. Ya akan selesai permasalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama yang terjadi. Barnabas dan juga Paulus udur berselisih gara-gara Markus. Dia nggak layak, jangan bawa dia. Biar dia sendiri, kita lanjutkan pekerjaan Tuhan. Saudara, dibalik ketidakmengertian Paulus, kesederhanaan dan keterbatasan Paulus, pelayan Tuhan yang setia ini, rupa-rupanya Tuhan menggerakkan hati Barnabas untuk memulihkan kehidupan seorang anak muda yang bernama Markus. Saudara, semua tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Dialah yang menjamah dan memulihkan kita semua dalam level pelayanan apapun. Tanpa Paulus sadari, Paulus bergerak dalam pelayanan yang ingin mengikuti kehendak Tuhan. Tapi dia juga melupakan beberapa aspek pemulihan beberapa orang lain. Tapi dia didorong Tuhan untuk mengerjakan misi, menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi Barnabas juga menjangkau jiwa-jiwa di Pulau Siprus. Saudara, tapi dia membawa serta Markus, membimbing Markus hingga akhirnya menjadi pribadi yang mengalami transformasi rohani. Suatu kali setelah bertahun-tahun kemudian, Paulus bersaksi dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Dalam terjemahan lain dikatakan karena ia adalah orang yang dapat menolong pelayananku di sini. Saudara, akhirnya Paulus pun sepakat. Apa yang dilakukan Barnabas hari itu tanpa dia sadari adalah hal yang juga kehendak Tuhan. Mari kita sadari sehingga kita bukan berselisih, paham, utur-uturan menyalahkan satu dengan yang lain. Kita berdoa, kita cari kehendak Tuhan. Mungkin saja teman kita memilih itu karena Tuhan juga tuntun dia untuk mengerjakan kehendak Tuhan.
Tapi kita juga dituntun Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang lain. Sehingga kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, akan memampukan kita mengalami next level dalam pelayanan. Akhirnya Yohanes Markus bertumbuh, ditransformasi dengan ajaib oleh Tuhan. Dia menulis Injil Markus, Injil yang pertama, Injil yang tertua menurut sejarah. Kemudian dia menggembalakan beberapa tempat. Dia dipakai Tuhan luar biasa, mengerjakan apa yang Paulus kerjakan, yang Petrus pernah kerjakan dilanjutkan oleh dia, dan juga Barnabas dia lanjutkan oleh dia, dan mengalami dahsyat pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Musa juga mengalami transformasi rohani, saudara. Ketika Musa di usia 40 tahun, menurut caranya dia ingin menolong orang Israel, membantu Tuhan. Justru konflik yang besar, dia akhirnya, saudara, akan dibunuh oleh Firaun. Sehingga dia lari ketakutan dan mengungsi pergi ke padang gurun di Midian. Tuhan bentuk hidupnya selama 40 tahun. Tuhan ajar dengan keterbatasannya. 40 tahun itu lama loh, saudara. Kalau saudara mau diproses Tuhan 40 tahun, silakan. Berarti saudara seperti Musa. Tetapi Tuhan memperbarui hidup kita hari ke sehari. Karena hari itu yang bersama-sama dengan Musa adalah kambing domba, saudara. Yang memproses hidupnya binatang, domba. Sekalipun dia dekat dengan imam Midian. Tetapi memang waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Saudara. Tapi kalau saudara hari ini mau menyerah dalam pembentukan proses dan mau menjadi korban persembahan total kepada Tuhan, maka saya percaya hari ini pun akan dimulai revival, transformasi rohani atas hidup saudara. Dan saudara akan menjadi semakin kuat bersama dengan Tuhan. Akhirnya Musa menjadi kuat setelah 40 tahun dia kemudian berjumpa dengan semak belukar yang menyala. Memulihkan hidupnya. Tuhan pun bentuk lagi selama 40 tahun bersama-sama orang Israel sehingga menjadikannya kuat. Menjadikan dia menjadi orang yang dapat memimpin satu bangsa yang tidak bisa dipimpin orang. Tapi Musa mampu karena Tuhan yang memampukan dia. Dia menulis 5 buku Taurat yang hari ini sampai hari ini menjadi buku abadi salah satunya. Bersama dengan kita dalam perjanjian lama. Menjadi firman Tuhan. Saudara, mari kita rindukan mengalami transformasi rohani. Sehingga hidup kita akan kuat. Harga minyak naik turun, kita tidak diombang-ambingkan. Dompet di kantong mungkin kosong. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup seperti korban, Tuhan tahu kok saudara. Kita yang kekurangan matanya menjelajah ke seluruh dunia, ke bumi, kemanapun. Tidak ada satu ujung tempat pun yang tidak dapat dilihat oleh Tuhan. Dia tahu keadaan saudara. Dia bisa berkati kapanpun. Dia bisa angkat engkau kapanpun, saudara. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Dia yang paling mampu untuk melakukannya bagi hidup kita. Tapi mari kita fokus jangan dengan dunia. Dengan kosongnya rekening saudara. Jangan fokus dengan kantong yang kosong. Jangan fokus dengan keadaan harga yang naik turun. Fokus, no Pak, kan saya bekerja buka toko. Ya fokus saudara. Artinya saudara tetap beli, hitung harga untung ruginya. Tetapi jangan pernah hati, perasaan dan kepercayaan saudara diombang-ambingkan menjadi naik turun. Karena perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Mengikuti perubahan harus saudara. Saudara harus bijaksana. Tetapi jangan sampai masuk ke iman, menggerogoti iman kita. Kepercayaan kita kepada Kristus. Itu hal yang paling penting. Kuatkan saudara. Dengan kita rindu mengalami transformasi rohani. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan artinya saat saudara mendengar firman. Siapapun yang memberitakan firman. Saat firman itu tidak sama dengan keadaan saudara.
jangan tolak firman itu. Saudara harus rendah hati terima firman itu. Karena firman itu sesuatu yang pasti yang akan mengubah kehidupan kita. Saudara, sehingga ketika kita fokus kepada firman Yesus, firman Kristus, maka saudara akan mengalami yang namanya iman kita semakin kuat. Ya. Tapi kalau kita sudah menolak, sudah marah dulu, ditegur, bagaimanapun cara teguran itu kan ya terserah Tuhan yang negur. Tapi perhatikan konten, isi teguran, isi firman itu. Mungkin ada cara banyak menyampaikan firman dengan ini itu. Tapi saudara, baru panjang jamnya aja udah rame kita saudara kadang. Tetapi saudara kontennya. Oke, kalau panjang pendeknya penyampaian firman bisa diatur, bisa diperbaiki. Tetapi konten teguran itu, konten isi firman itu yang saudara harus merendahkan hati sehingga diubah oleh kuasa Tuhan. Fokus kepada Tuhan bukan kepada dunia. Saudara, suatu kali ya ada seorang anak dan juga seorang bapak yang ada di dalam satu ruangan yang sama. Si bapak sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya di laptop, mengetik dan lain sebagainya. Anaknya sedang sibuk untuk yang belajar yang namanya peta dunia, menghafal kota-kota dunia. Kemudian sang anak bertanya kepada bapak, "Pak, ini apa namanya Pak? Benarkah ini London?" Bapaknya melihat ke peta, benar itu London. Kemudian anaknya tanya lagi, "Apakah ini Washington Pak?" Bapaknya melihat ke arah peta itu dan iya betul itu Washington. Dan beberapa kota yang lain. Dan membuat bapaknya jengkel, tidak lagi fokus dengan pekerjaannya dan kemudian punya cara. Dia mengambil peta itu dan berkata, "Kalau kamu mau belajar peta ya nak, sini." Petanya dirobek-robek saudara. Menjadi beberapa potongan yang cukup banyak dan akhirnya diserahkan ke anak itu. "Kalau kamu mau cepat hafal, salah satu cara baik adalah kamu susun ini bentuk petanya hingga lengkap." Padahal maksud hati si bapak adalah agar dia tidak diganggu dalam pekerjaan. Ya, paling kamu 1 jam baru bisa menyelesaikan dalam hati si bapak. Tapi saudara, tidak berapa lama, sekitar 3-5 menit anak itu sudah kembali. "Pak, ini petanya sudah selesai." Bapaknya kaget. Waduh, cepat banget. Aku pun tidak akan bisa menyusun secepat itu. Akhirnya anak bapak ini kemudian saudara kepo, tanya sama anaknya, "Nak, bagaimana kamu kok bisa nyusun secepat itu? Gimana caranya?" "Saya ya gak mudeng peta Pak, tapi ini Pak." Kemudian si anak itu mengambil papan dan menaruh peta itu dibalik saudara, di papan itu. Jadi ada 2 papan yang mengapit di atas dan di bawah dan dibalik. Kemudian papan yang di bawah peta itu diangkat, kemudian di situ ada gambar Tuhan Yesus. "Saya tidak bisa menyusun peta itu Pak. Saya menyusun peta itu karena saya ingat di balik peta itu ada gambar Tuhan Yesus. Saya menyusun gambar Tuhan Yesus karena yang saya hafal, saya ingat gambarnya Tuhan Yesus. Sehingga dengan cepat saya bisa menyusun, tinggal di balik toh Pak." Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menyadarkan bagaimana seringkali kita ingin mengubah dunia. Melayani gereja, melayani jemaat, melayani apa saja dan mengubah kehidupan banyak orang. Tetapi fokus kepada peta, fokus kepada masalah, fokus kepada keadaan, fokus kepada ini sehingga terjadi banyak kesulitan, makin sulit. Tapi ketika kita fokus kepada Yesus, dimulai setiap hari bersama Yesus. "Engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa? Aku ingin menyenangkan kehendak-Mu." Maka saudara, pelan atau cepat atau lambat, tetapi pasti Tuhan akan hidup kita dan memakai kita, mengubah keluarga kita, mengubah rekan pelayanan kita, mengubah dalam pekerjaan komunitas kita, dan akan banyak jiwa yang dimenangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga studi kita, pekerjaan kita, kumpul kita di masyarakat akan berdampak dan menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Mari kita rindu mengalami transformasi rohani, diubah agar kita dapat mengubah banyak orang, diberkati agar dapat memberkati banyak orang, dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan dan firman agar dapat memimpin banyak orang. Sehingga kita akan diberkati, dipimpin, dipulihkan, diubah untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rindu transformasi rohani. Tuhan memberkati kita semua.